Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inde Irsanti, Unit 1 Semester 6 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Samudra. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pendidikan inklusi, di mana pendidikan inklusi ini adalah suatu sistem pendidikan di mana anak berkebutuhan khusus dapat belajar di sekolah umum di lingkungan mereka. Dan sekolah tersebut dilengkapi dengan layanan pendukung, serta pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Selanjutnya itu ada jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu ada jenis anak tunagrahita, di mana anak tunagrahita ini adalah anak yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata, dengan memiliki ciri-ciri lambat menguasai kemampuan mendasar, seperti makan dan minum sendiri, berpakaian, dan buang air di toilet, serta memiliki kesulitan dalam mengendalikan sikap dan gerakannya. Selanjutnya itu ada tunanetra. Tunanetra ini berarti kurang penglihatan. Anak tunanetra ini memiliki ciri-ciri gerakan mata yang cepat atau tak beraturan dan mudah tersinggung. Selanjutnya itu ada tunarungu. Tunarungu di sini berarti anak yang mengalami kesulitan mendengar dari yang ringan sampai yang berat. Tunarungu ini memiliki ciri-ciri tidak dapat mendengar. Biasanya menggunakan bahasa isyarat dalam berkomunikasi dan ucapan kata tidak jelas. Jenis anak berkebutuhan khusus selanjutnya itu ada tunalaras, di mana anak tunalaras ini adalah anak yang memiliki perilaku yang menyimpang, baik pada taraf sedang, berat, maupun sangat berat. Anak tunalaras ini memiliki ciri-ciri hiperaktif, iri hati, pembohong, pembangkang, pemarah, suka mengganggu orang lain, dan pembolos. Jenis anak berkebutuhan khusus selanjutnya itu ada jenis anak tunadaksa, di mana anak tunadaksa ini bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, persendian, ataupun saraf yang disebabkan oleh penyakit, virus, atau kecelakaan baik dalam waktu sebelum atau sesudah melahirkan. Anak tunadaksa ini memiliki ciri-ciri anggota gerak tubuh kaku, lemah, atau lumpuh, dan memiliki kesulitan pada saat berjalan, berdiri, dan duduk. Oke, jenis anak berkebutuhan khusus selanjutnya itu ada tunawicara, di mana tunawicara ini adalah gangguan verbal pada seseorang sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi melalui suara. Tunawicara ini memiliki ciri-ciri menggunakan alat bantu dengar serta suara sengau dan cadel. Jenis anak berkebutuhan khusus selanjutnya itu ada anak berkesulitan belajar. Anak berkesulitan belajar ini adalah anak yang memiliki gangguan proses dasar yang mencangkup pemahaman penggunaan bahasa lisan atau tulisan, di mana anak berkesulitan belajar ini memiliki ciri-ciri memiliki masalah dalam melafalkan kata, kesulitan dalam memilih kata yang tepat, dan kesulitan belajar mengenal huruf. Jenis anak berkebutuhan khusus selanjutnya itu ada hiperaktif. Hiperaktif ini di mana suatu kondisi medis yang mencangkup disfungsi otak ketika seseorang mengalami kesulitan dalam mengendalikan impuls, menghambat perilaku, dan tidak mendukung rentang perhatian atau rentang perhatian mudah teralih. Anak hiperaktif ini memiliki ciri-ciri sering terus-menerus bergerak, sering bicara, dan sulit untuk diam dan tenang. Berkebutuhan khusus selanjutnya itu ada anak autis. Anak autis ini adalah gangguan perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan penderita dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Anak autis ini memiliki ciri-ciri sulit berkomunikasi, tidak peka terhadap bunyi dan suara, dan tidak suka dengan kontak fisik. Oke, jenis anak berkebutuhan khusus selanjutnya itu ada anak berbakat, di mana anak berbakat ini memiliki kemampuan untuk berkinerja tinggi, mencangkup mereka yang menunjukkan prestasi, kemampuan potensial, atau beberapa bidang seperti kemampuan intelektual umum, bakat spesifik,
kemampuan psikomotor, kemampuan berpikir kreatif dan berpikir kritis, dan kemampuan seni pentas atau seni rupa. Untuk masyarakat, marilah kita menerima kehadiran anak berkebutuhan khusus dengan cara merawatnya sesuai dengan kebutuhan mereka, memberi hak mereka dengan layak, dan tidak membedakan mereka dengan anak biasa pada umumnya, serta memberikan motivasi kepada mereka dan mendukung bakat yang mereka miliki. Dan untuk pemerintah lebih memperhatikan pendidikan inklusi, khususnya pada jenjang sekolah dasar, karena tidak semua anak berkebutuhan khusus memiliki kelainan pada taraf tinggi atau parah. Ada anak berkebutuhan khusus yang memiliki kelainan pada jenjang sedang bahkan rendah. Ada anak berkebutuhan khusus yang mengalami kelainan pada jenjang rendah atau sedang dapat bersekolah atau belajar di sekolah umum pada biasanya, agar mereka dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak normal pada umumnya. Dan untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki kelainan pada jenjang atau pada taraf berat atau tinggi, barulah disekolahkan atau belajar di sekolah yang sudah disediakan, yaitu sekolah luar biasa. Oke, selanjutnya saya akan sedikit menceritakan pengalaman saya ketika berkunjung di sekolah luar biasa di Kota Langsa. Saya ditempatkan atau dipilih di kelas anak tunagrahita oleh kepala sekolah. Saya sudah melihat dua rekan saya yang lain sudah berada di kelas tunagrahita yang saya masuki. Di kelas tersebut saya tertarik pada salah seorang siswi. Awalnya dia hanya menulis saja, tidak peduli ada saya datang atau enggaknya, dia tidak peduli. Dia hanya menulis apa yang ditulis oleh gurunya. Kemudian saya mendekatinya, saya mencoba menanyakan namanya. Dia menjawab, namun dia tetap fokus kepada tulisannya. Dia menjawab bahwasannya kalau nama dia Deva Zaskia Putri, dan biasanya dia dipanggil Putri. Ketika saya bertanya umurnya berapa, dia hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia tidak mengerti apa itu umur, apa itu usia. Dia tidak mengerti, dia tidak paham. Lalu saya bertanya di mana dia tinggal. Saya kira dia menggeleng-gelengkan kepalanya juga, tapi dia bisa menjawab kalau dia tinggalnya di Matang Slimeng. Kemudian saya bertanya makanan kesukaannya. Dia menjawab kalau dia suka makan ayam goreng. Lalu saya bertanya warna kesukaan yang dia suka. Dia menjawab dia suka warna merah, namun dia tetap fokus pada tulisannya. Kemudian saya bertanya tentang saudaranya, apakah dia mempunyai abang atau adik. Dan dia menjawab dia punya adik 2 orang. Kemudian saya bertanya kepada guru yang bernama Pak Amri. Saya bertanya kesan dan pesan yang ada ketika ngajar di anak tunagrahita. Pak Amri bilang dia sangat senang ketika mengajar anak-anak berkebutuhan khusus, yang terutama anak tunagrahita. Saya ingat pesan dari Pak Amri, yaitu jika kita mengajar anak berkebutuhan khusus, terutama anak tunagrahita, mengajarnya atau pendekatannya melalui pendekatan yang murni atau pendekatan melalui memang benar-benar melalui hati. Oke, baiklah, demikianlah pembahasan kita mengenai pendidikan inklusi yang saya jelaskan sedikit. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.